siapa ya Dr. Rizwan Hasiholahan Sianipar ini yang tiba-tiba muncul dan menggemparkan dengan ilmu digital forensiknya? Bagi sebagian orang, dia adalah akademisi biasa. Tapi bagi saya, Dr. Rizwan ini adalah sebuah fenomena. Dia bukan sekedar manusia nih, dia adalah simbol. Simbol dari perlawanan terhadap sistem yang busuk, meritokrasi palsu, pendidikan yang diperdagangkan. Dan hari ini, saya menduga jangan-jangan dia adalah Black Swan dalam sejarah Indonesia. Kemunculan Dr. Rizwan Sianipar sebagai pakar digital forensik membongkar detail-detail kepalsuan ijazah dan skripsi Jokowi. Dr. Rizwan Sianipar bisa jadi adalah Black Swan bagi Presiden Prabowo untuk berlepas diri dari jaring laba-laba Jokowi. Dr. Rizwan adalah a blessing in disguise bagi terungkapnya kebenaran yang sangat penting bagi negara saat ini. Black Swan, apa itu? Black Swan adalah sebuah teori populer dari Nassim Nicholas Taleb. Black Swan adalah sebuah peristiwa langka, tak terduga, tapi membawa dampak luar biasa besar dan luas. Nah, kalau dugaan tentang ijazah palsu ini terbukti, maka kemunculan Dr. Rizwan ini bisa jadi Black Swan yang mengguncang seluruh sistem kredit dan kredibilitas negara kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat pola dari sebuah permainan politik yang sedang berlangsung, di mana kemunculan Dr. Rizwan tiba-tiba sebagai pakar digital forensik yang membongkar kepalsuan ijazah dan skripsi Jokowi, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah pengaturan semesta. Jika ini bukan bagian dari strategi politik, tapi murni gerakan kebenaran, maka ada beberapa poin yang perlu kita dalami lebih lanjut. Apakah ada momentum politik yang membuat gerakan ini semakin sulit ditutupi? Iya, kemungkinan besar. Karena saat ini Jokowi dan lingkarannya sedang dalam posisi rentan. Sudah tidak lagi berkuasa. Kemudian, bagaimana seandainya adalah sebuah gerakan organik? Kenapa reaksi dari orang-orang dekat Jokowi terasa sangat panik dan defensif? Pada saling sowan ke Istana Solo dan sebagainya. Biasanya, jika sebuah tuduhan dianggap tidak berbasis fakta, seperti kata Jokowi sendiri sebagai sebuah fitnah murahan, ya, maka mereka cukup diam aja, tidak perlu memberikan reaksi berlebihan, kan? Tapi faktanya, tokoh-tokoh dekat Jokowi sibuk membuat pernyataan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Ini bisa menunjukkan adanya kekhawatiran besar di dalam lingkaran Jokowi. Jika tuduhan ini benar-benar tidak berdasar, kenapa tidak langsung dibuka semua dokumen dan fakta otentik untuk membuka kritik? Reaksi berlebihan ini justru memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang benar-benar ingin disembunyikan. Jika terbukti bahwa ijazah Jokowi bermasalah, maka konsekuensinya akan sangat besar. Legitimasi Jokowi sebagai presiden selama 2 periode bisa dipertanyakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil. Semua keputusan politik